He's coming soon. Itulah kan bersama kita.
Baruata Yahweh Eloheinu melech olam, baruata Yahweh Eloheinu melech olam, asal kitsanu memisota Elobanim. Yisimka Elohim ke Efraim ke Menashe, Yisimai ke Sarah Ribka Rahel Leah. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Baik mereka yang ada di dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat mereka semua, Bapak, segala roh kutuk, nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Hamasia. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami, berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Hamasia. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Yosef Yeshua. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sering kita ini mendengar, bahkan kita sudah banyak membaca daftar Elohim. Banyak nubuatan untuk Yeshua Hamasia melalui daftar Elohim dan para nabi. Misalnya seperti Mose, Daud, Mika, Yona, dan lain-lain. Banyak sekali saudara. Misalnya seperti Mose, yaitu nubuatan tentang Yeshua dan persamaannya banyak sekali. Yang pertama, contoh, waktu Mose lahir itu terjadi fatwa mati buat anak-anak bayi atau anak-anak di bawah 2 tahun. Begitu juga sama dengan pada zaman Yeshua. Zaman pada Yeshua lahir, Herodes atau Hordos juga menyampaikan hal yang sama, bahwa bayi atau anak laki-laki di bawah 2 tahun harus dibunuh. Sama saudara. Yang kedua, persamaannya, kalau Mose itu membawa orang Israel dari perbudakan di Mitzrayim atau di Mesir, Yeshua itu membawa pembebasan atau kemerdekaan dari perbudakan dosa. Amin saudara. Jadi sama saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi banyak sekali persamaan-persamaan yang terjadi pada diri Mose dan Yeshua saudara. Ini salah satunya. Misalnya seperti Yona atau Yunus saudara. Dalam 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga sama dengan Yeshua 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi banyak hal. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, begitu juga banyak persamaan yang pernah dialami oleh Yeshua selama ada di dunia dengan Yosef. Yang terjadi pada zaman Yosef saudara, atau Yosef bin Yakub, atau Yosef anaknya Yakub. Hampir banyak sekali. Makanya kenapa saya memberi judul daftar Elohim kita kali ini, yaitu Yosef dan juga Yeshua. Kita akan lihat saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Yosef itu menjadi pemimpin di Mitzrayim pada saat usianya 30 tahun. Yosef itu dianggap menjadi seorang tokoh atau pemimpin di Mitzrayim itu pada usia 30 tahun. Kita akan lihat saudara ayatnya ya. Yosef ini dipilih begitu mengalami banyak lika-liku kehidupan, dan dia dikasih kepercayaan oleh Farao atau Firaun pada usia 30 tahun. Dalam kitab Sefer Hayasar pasal 49 ayatnya 38. Di situ dikatakan saudara, Yosef berumur 30 tahun ketika dia berdiri di hadapan Farao. Dan Yosef pergi dari hadapan raja, dan dia menjadi orang kedua raja di Mitzrayim atau di Mesir. Jadi pada saat usia 30 tahun, seperti tadi saudara yang dikasih Tuhan,
dia diangkat dan menghadap Raja Farao atau Firaun pada saat dia usia 30 tahun. Sama dengan di kitab Yasar, Sefer Hayasar pasal yang ke-49 ayatnya 38. Demikian juga pada kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Kitab Bereshit atau kitab Kejadian 42 ayat 46, di situ dikatakan bahwa Yosef ben Selosim sana, ada kata Selosim sana, 30 tahun. Salos itu 30, Selosim 30. Saudara, Salos itu 3, Selosim 30. Sana tahun 30 tahun. Be'adolifne Par'o Melek Mitzrayim wa yetse Yosef melifne Par'o Kaya efor bekal eret Mitzrayim. Yang artinya saudara, dan Yosef berumur 30 tahun ketika menghadap Farao atau Firaun, Raja Mitzrayim atau Raja Mesir. Lalu Yosef undur dari hadapan Farao atau Firaun dan dia menjelajah ke seluruh tanah Mitzrayim atau Mesir. Sama dengan kitab Sefer Hayasar yang kita baca tadi, saudara. Hanya beda ayat dan pasalnya. Tetapi di sini dikisahkan ternyata memang benar pada saat usianya 30 tahun. Jadi sangat masih muda. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Demikian pula, saudara, Yesua Hamasiah pada usia 30 tahun dimulainya masa pelayanannya. Sama-sama pada saat usia 30 tahun. Ya sepanjang di bawahnya kita nggak perlu ceritakan banyak, tapi nanti kita akan tahu lika-likunya dalam dunia. Yesua pada saat usia 30 tahun mulai pekerjaannya, mulai melayani, mulai pelayanannya. Kita lihat ayatnya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23. Di situ dikatakan demikian, saudara. Kalau tadi wa Yosef, sekarang wa Yesua. Wa Yesua hayak fen Selosim sana, sama umur 30 tahun. Selosim sana. Behahilo et avodato wa yak sefuhu leven Yosef ben Eli. Dan Yesua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya. Yang dimaksud memulai kehadirannya adalah mulai melayaninya. Artinya memang kecil sudah melayani, tetapi mulai penginjilan, melayani, banyak pekerjaan Tuhan dilakukan, banyak pekerjaan tugas Dafar Elohim yang dilakukan pada saat usia 30 tahun. Dia dianggap sebagai anak Yosef, anak Eli atau Ben Yosef dan Ben Eli, saudara. Nah, kita sudah tahu, kita sudah melihat sama-sama pada usia 30 tahun, saudara. Nah, sekarang kita akan dahulu biografi dan kehidupan yang dialami oleh Yosef ben Yakub atau Yosef anaknya Yakub. Kalau Yesua ben Elohim Kain, nanti saya akan tunjukkan, saudara. Yosef ben Yakub, saudara. Ya, kita akan lihat mulai pelayanannya saat dia sudah menjadi seorang pemimpin di Mitzrayim. Yang pertama, saudara, Yosef mendapat gelar Safnat Paneah yang berarti penyelamat dunia. Karena dari satu orang yang namanya Yosef, Mitzrayim tidak terjadi kelaparan. Bahkan bukan hanya Mitzrayim atau Mesir, tapi orang-orang dari luar Mesir akhirnya datang kepada orang Mesir atau kepada Yosef untuk membeli bahan makanan. Artinya, saudara, dia dianggap, makanya gelarnya dikasih gelar oleh Farao itu Safnat Paneah, yang artinya penyelamat dunia. Kalau nggak ada orang namanya Yosef, mati kelaparan, banyak hal terjadi. Tapi karena kecerdasan, kepintaran, hikmat, dan ketaatannya Yosef kepada Abba Yahweh Elohim, maka dia bisa menyelamatkan Mitzrayim dan dunia pada waktu itu. Makanya gelarnya dia mendapatkan gelar Safnat Paneah, saudara. Kita lanjutkan. Yang kedua, menjadi pemimpin di Mitzrayim. Akhirnya dia menjadi orang kedua di Mitzrayim, menjadi pemimpin seluruh Mitzrayim. Bahkan Farao atau Firaun katakan apa? Yang membedakan hanya tahtaku saja. Tetapi semua dalam kuasamu, berarti semua dalam kuasanya Yosef, saudara. Sampai di sini paham? Paham? Kita lanjutkan ya. Jadi lihat apa yang didapatkan atau lika-liku perjalanannya si Yosef ben Yakub ini. Dia menjadi pemimpin di Mitzrayim.
Begitu dia ada di Misraim dan mulai pelayanannya. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan bangsa Misraim dan dunia dari bahaya kelaparan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya Yosef ini tidak berhikmat, tidak penuh hikmat, saudara, bisa saja saudara semuanya mati kelaparan. Kenapa? Karena waktu Farao itu mimpi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu terjadi. Yang dia katakan di sungai Nil ada 10 sapi gemuk yang luar biasa. Kemudian muncul kembali sapi kurus, dan sapi gemuk dimakan sapi-sapi yang kurus. Artinya 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Saudara, orang kekeringan selama 3 bulan atau 7 bulan, 1 tahun saja orang sudah menderita. Bagaimana kalau 7 tahun? Saudara? Makanya kalau sampai persiapan makanannya enggak siap, bagaimana orang bisa bertahan hidup, saudara yang dikasih Tuhan? Inilah yang terjadi. Makanya dikatakan menyelamatkan bangsa Misraim. Tetapi dampaknya bukan hanya di Misraim. Kelaparan itu sangat hebat sehingga sampai dari Kanaan, Yakub harus berkata, kamu belilah makanan di Misraim karena di sana ada stok. Dampaknya sampai kemana-mana, saudara. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Yosef bin Yakub ini bijaksana, penuh kasih dan bukan pendendam. Nah, seorang pemimpin yang hebat itu bukan karena dia punya kuasa saja. Seorang pemimpin yang berhasil itu bukan hanya karena dia bisa menyelamatkan umatnya, tetapi bagaimana dia bisa memimpin dengan sangat arif dan bijaksana. Sekaligus dia punya tipe pemimpin yang tidak berjiwa pendendam. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara, ini gambaran tentang Yosef dan kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau itu terjadi di dunia zaman sekarang, saya yakin si Yosef ini pasti bisa dendamnya luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dia sudah diperlakukan tidak adil. Waktu dia berkata sama saudaranya, aku bermimpi, dia dibilangin kan tukang mimpi. Begitu dia buatin baju yang luar biasa bagus oleh orang tuanya, keluarga kakak-kakaknya pada iri. Sampai saat padahal dia orang yang taat, dia pergi. Waktu dia akan carilah kakakmu di mana, dia pergi, saudara. Dia pergi ke Dotan. Di Dotan nggak ketemu kakaknya, dia pergi ke Sikem. Dia lari jalan, bayangin. Kalau kakaknya rombongan, tapi dia sendiri, saudara. Tapi tugasnya dia lakukan dengan baik. Ini seorang yang taat kepada orang tua dan kepada Elohim. Namun apa yang terjadi yang dia dapat begitu ketemu kakaknya, justru dia dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur dan dijual. Sudah itu jubah yang diberikan yang bagus dicelupkan ke darah, dikatakan anakmu dimakan binatang buas. Bayangin, wong isi urip tapi dianggap mati. Saudara yang dikasih, bayangin saudara. Kalau orang itu tersinggung, saya yakin orang bisa tersinggung. Kalau orangnya masih hidup dibilang, waduh, kowe kok wis mati, yo coba mesti gelo. Iki saya urip, betul kan? Tetapi Yosef tidak. Dan begitu dia ketemu sama saudara-saudaranya, dia tidak punya jiwa pendendam luar biasa. Bahkan kalau kita baca dalam kitab suci, dalam Daftar Elohim, saat kakak-kakaknya beli, saking kangennya dia sama keluarganya, dia kata apa? Tinggal 1 orang di sini. Karena masih ada 1 adikmu yang belum dibawa. Waktu kakaknya, kita ini 12 orang, yang laki-laki maksudnya. Tetapi yang 1 sudah mati. Saudara bayangkan, waktu kakaknya ngomong, yang diajak ngomong orangnya masih hidup. Kita 12 orang, yang 1 sudah meninggal, sudah nggak ada. Dan kita masih ada 1 di rumah, adik yang paling kecil. Coba bayangin ngomong sama orang yang di depannya. Tetapi Yosef tidak, dia katakan apa? Kalau begitu tinggallah di sini 1 orang, atau siapapun jemput adikmu. Karena saking kangennya, saking rindunya. Ini orang yang penuh belas kasih dan bijaksana luar biasa. Amin. Dan dia sampai pergi, saudara. Dan waktu dia pergi, saudara tahu apa yang terjadi? Semua karung-karung yang sudah dikasih makanan, uangnya dikembalikan. Sekarang nggak ada model itu. Kowe beli bisnis bisnis. Kowe beli ya tahu. Terima uangnya. Yosef tidak tahu ini keluarganya. Dia tidak mendendam, dia bijaksana. Sampai akhirnya dia ketemu. Dan saudara tahu kalau kita baca, makanya kadang kalau saya membaca kisah Yosef ini sampai kadang terharu saya. Dan sampai waktu dia katakan, aku ini Yosef yang kamu jual. Dan itu rencana Elohim supaya aku mendahului kamu untuk menyelamatkan. Coba,
Kalau orang yang sekarang terjadi akan bilang, kamu sih, gara-gara kamu nih, sekarang aku gini, sekarang waktunya balas dendam. Nah, mesti gitu tuh. Orang bilang gitu, tapi Yosef tidak. Justru dia menangis dan dia peluk keluarganya. Itu sesuatu yang hebat. Amin. Seorang pemimpin yang penuh dengan kasih, bijaksana, dan bukan pendendam. Ini hebat. Ini perjalanan Yosef bin Yakub. Kita lanjutkan ya. Terus proses perjalanan kehidupannya juga tidak segampang semulus yang orang anggap. Saudara yang dikasih untuk proses perjalanan kehidupannya tidak mulus-mulus saja. Makanya kalau kita mengalami tantangan, banyak ujian, sebenarnya itu sesuatu yang membuat kita harusnya menjadi kuat. Amin. Kalau saya pernah ditipu orang, itu membuat kita untuk mengingatkan saya supaya suatu saat saya jangan gampang ditipu. Amin. Kalau saya pernah dibohongin orang, saya ini pelajaran buat saya supaya suatu besok saya tidak dibohongin orang. Amin. Kalau saya dianiaya orang, artinya orang itu menganiaya kita, harusnya kita bersyukur, berarti orang itu iri sama kita lebih daripada kita. Amin. Kita ini melebihi dari orang lain dan seterusnya, saudara. Nah, kita lihat, saudara, perjalanan hidupnya. Tadi saya sudah ceritakan di depan. Mimpi besarnya diawali pada usia 17 tahun. Saat dia usia 17 tahun, dia mimpi. Makanya kadang mimpi itu ada istilahnya bunga tidur. Memang kadang bermimpi kembang itu, tapi mimpi juga kadang bisa terjadi sesuatu. Yosef mimpinya membuat kenyataan. Faraon mimpinya menjadi kenyataan. Jadi banyak juga yang karena mimpi bisa jadi kenyataan. Terus si Yakub mimpi juga jadi kenyataan. Waktu dia naik turun, ada tangga yang naik turun ke Samayim. Semuanya banyak. Tapi juga ada yang mimpi karena kepikiran. Saya pernah menyampaikan judul Dafar Elohim Holem atau mimpi. Ono sing mimpi wah saking batek ele mikir, mungkin si A sing dipikir. Malamnya ke bawah mimpi. Kuwi tandanya kakean pikiran, bukan karena visi Tuhan, saudara. Nah, mimpi besarnya diawali pada usia 17 tahun. 17 tahun sekarang lagi remaja, lagi apa istilahnya? Lagi tumbuh-tumbuhnya, saudara. Kemudian ditolak oleh saudaranya. Jadi saudara-saudaranya iri sama dia. Harusnya kalau orang iri itu tuh bangga, berarti kita ini artisnya. Amin. Jadi kalau kita diireni orang, itu kita bersyukur. Berarti kita ini diperhatikan banyak orang. Amin. Kalau kita diiri oleh orang lain, makanya kalau saya ngajarin, kalau orang iri sama kita nganan. Kalau orang iri kita nganan saja, saudara. Difitnah oleh saudara, sudah ditolak masih difitnah, saudara. Dikatakan sudah mati lah, terus dianiaya lah, kita aja ya. Dijual menjadi budak di Mitsrayim. Semuanya nggak ada yang enak. Dari sekian banyak hanya mimpi saja yang diawali. Tapi saat dia diceritakan kepada saudaranya, justru membuat orang lain iri sama dia. Sampai dia katakan, apakah kami dan bapakmu akan kau menjadi raja atas kami? Tapi ternyata mimpinya jadi kenyataan, saudara ya. Dijual menjadi budak di Mitsrayim. 5. Dipenjara selama 12 tahun karena difitnah oleh Zalika, istrinya Potifar. Kitab Sefer Hayasar 46 ayat 19 dan 20. Saudara, ini dari sekian ini hampir semuanya, kecuali yang pertama waktu dia bermimpi, itu luar biasa, saudara. Tetapi seterusnya dia mengalami proses yang sangat mengerikan, yang belum tentu semua orang bisa. Ditolak, difitnah, dijual, dipenjara, saudara. Dan ini terjadi yang dialami oleh Yosef. Kita lihat ayatnya ya. Nah, Sefer Hayasar pasal 46 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan demikian, saudara. Dan juru minuman, begitu dia difitnah oleh Zalika, istrinya Potifar, saudara, itu dia dipenjara. Di dalam penjaranya itu bawah tanah. Saudara, di penjara, dalam penjara 1-2 tahun aja orang udah bingung. Ini penjara 12 tahun. Berarti dan juru minuman kepada siapa Yosef telah menafsirkan mimpinya. Ini sebuah kisah. Waktu di penjara itu ada 2 orang temannya Yosef di situ, yaitu satu juru roti dan satu juru minuman, masing-masing mimpi. Nah, mimpinya ditafsirkan oleh Yosef. Apa ini mimpiku ini? Betul, yang juru minuman, kamu akan ditarik kembali, kamu akan keluar bebas, kamu akan ditarik oleh Firaun untuk menyiapkan menyajikan minumannya raja.
Tetapi si juru roti, dia katakan aku membawa bakul dan bakulnya dimakan burung. Kamu dalam beberapa hari akan keluar dan kamu akan digantung dan tubuhmu akan dimakan burung. Dan itu ternyata menjadi kenyataan. Nah yang aneh, manusia itu selalu begitu. Begitu juru minuman ini keluar, lali karo sing pernah ngasih tahu. Biasanya uang nak wis mulya lali dari asalnya, saudara. Beda dengan Yosef, saudara. Juru minuman ini lupa bahwa di penjara saya menemukan pernah ketemu Yosef yang memang pintar menyampaikan, menafsirkan mimpi, saudara. Sehingga waktu Farao itu mimpi, saudara, semua orang nggak bisa, dia lupa dan baru ingat. Bayangkan 12 tahun terus ya, dikatakan. Nah, kepada siapa yang telah menafsirkan mimpinya melupakan Yosef? Juru minuman tadi melupakan Yosef, padahal dia yang menafsirkan. Dan dia tidak menyebutkannya kepada raja seperti yang telah dijanjikan. Nah, orang nak wis munggah lali dungkluk, orang nak wis mulya lali kok kancane. Nah, kita pelajaran ini sangat berharga. Makanya kadang ada filosofinya Jawa itu dikatakan ojo dumeh. Paham saudara? Tahu ojo dumeh? Apa? Ojo dumeh itu apa? Artinya jangan sampai kalau kita itu pas lagi punya sesuatu, waktu susah saja, waduh sopan baiknya luar biasa, gapiaknya luar biasa, tetapi begitu naik sedikit sombongnya luar biasa. Nah itu jangan sampai. Jadi saat kita sekali waktu naik, kita sekali waktu juga nengok ke bawah. Kenapa kok kita nengok ke bawah, saudara? Supaya oh ternyata aku dulu pernah mengalami hal yang susah. Amin. Tapi saat kita ada di bawah, sekali waktu kita naik ke atas untuk melihat apa? Bahwa saya punya mimpi besar di atas. Amin. Kenapa mobil itu, mobil tahu mobil ya? Kaca depannya itu besar, tapi ada kaca spionnya kecil. Sudah tahu maksudnya? Gambarannya gini, bahwa pandangan hidup kita ke depan itu luas, pandangannya luas. Tapi ada spion. Kenapa? Sekali waktu kita harus lihat ke belakang. Ada bahaya enggak? Saya pernah mengalami apa enggak? Nah kadang itu menjadi acuan buat kita. Coba sekarang kalau dibalik, si nyopir kaca spionnya dokok ngarep, ya si gede dokok samping. Ya enggak bisa, betul enggak? Enggak ada pernah lihat. Kaca spionnya dokok tengah, dia cili gitu ya mobilnya. Tapi spionnya kupingnya gede, enggak ada. Tetap aja yang depan yang besar. Paham saudara ya? Nah begitu juga ini, perhatikan. Dan dia tidak menyebutkannya kepada raja seperti yang telah dijanjikan. Padahal berarti dia udah berjanji, nanti aku keluar tak inget deh kamu. Nah biasanya janji tinggal janji. Makanya kadang orang harus tenang deh, aku beres, aku berhasil lah, tak bantu. Tapi kita udah berhasil, goodbye, lupa. Terus karena hal itu berasal dari Yahweh untuk menghukum Yosef karena dia mempercayai manusia. Kenapa kok dia percaya manusia? Dilupakan tuh kenapa? Karena Yosef akhirnya bergantung kepada juru minuman. Nanti ikut ingat aku ya. Nah ini Tuhan gak berkenan. Kalau kita nolong saja, amin, tulus saja, tanpa pamrih. Paham sudah? Jangan berharap sama manusia. Supaya apa? Supaya Yosef tidak berharap terhadap juru minuman. Masalah juru minuman lupa itu urusannya dia dengan Tuhan. Paham saudara? Kalau kita membantu orang wis itu urusan dia dengan Tuhan, urusan kita juga dengan Tuhan. Amin. Bantu saja, nggak perlu pamrih. Makanya banyak sekali orang yang memiliki istilah tuh gini, wes aku tak nulung kae, wes yang penting aku becik, yang penting aku baik sama orang itu. Suatu saat anakku juga ditolong orang. Nah ini pamrih. Nggak usah begitu, suatu saat Tuhan pasti tolong kita kok. Amin. Kita tidak terlalu berharap manusia, nggak perlu kita berharap. Nah perhatikan, sesudah itu Yosef tetap berada di dalam rumah penjara selama 2 tahun. Padahal ini sudah berjalan 10 tahun sudah. Hingga dia telah menggenapi 12 tahun. Kalau umurnya 17 ya sampai 12 tahun berarti berapa? 17 tambah 12 berapa? 29. Tahun ke-30 baru dia dipanggil Farao sudah. Kalau kita baca seterusnya, dan tahun ke-30 dia dipanggil Farao. Bayangkan 12 tahun dia menunggu, luar biasa. Saudara, kalau kita menolong orang jangan punya pamrih, sehingga justru semakin kita pamrih semakin panjang kita akan menanti. Sampai di sini paham saudara? Kita lihat ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini tentang Yosef, perjalanannya begitu unik dan begitu luar biasa.
Kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat Yeshua HaMashiach ben Elohim Kain. Kalau tadi kita lihat Yosef bin Yakub atau Yosef anaknya Yakub, sekarang Yeshua HaMashiach ben Elohim Kain, putra Elohim yang hidup. Kita akan lihat saudara, Yeshua HaMashiach. Yang pertama, Yeshua HaMashiach mendapat gelar HaMashiach, atau artinya tempat keselamatan atau juru selamat. Amin. Jadi kalau juru selamat, tempat keselamatan, bukan hanya orang Israel, orang Mitzrayim, tetapi Yeshua Oheb Kolkoyim. Yeshua itu mengasihi seluruh dunia. Amin. Yeshua itu mengasihi seluruh dunia, termasuk saya dan saudara. Amin. Kita bisa mengenal Yeshua HaMashiach yang penuh kasih luar biasa, juru selamat luar biasa. Jadi Yeshua datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang tertentu, tapi siapapun. Makanya kalau Yeshua menyampaikan daftar Elohimnya, dia katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua itu berarti siapa saja. Tidak pernah melihat sukunya mana, kekayaannya berapa, orangnya dari mana. Tetapi marilah kepadaku hai semua yang letih lesu, siapapun yang bermasalah, yang punya pergumulan, datanglah kepadaku. Datang kepada Yeshua. Dan Yeshua memberikan kelegaan. Amin. Ini kuncinya. Yang kedua saudara, Yeshua HaMashiach menjadi pemimpin dan raja segala raja. Bukan hanya di orang Yahudi, bukan hanya di Israel, tetapi dia adalah Yeshua HaMashiach Melech HaMelachim. Yeshua itu raja di atas segala raja. Amin. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi benar-benar Yeshua itu adalah raja yang mau menyelamatkan umatnya. Yang ketiga, Yeshua menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kalau Yosef tadi menyelamatkan orang-orang Mitzrayim dan juga orang-orang di sekitarnya, makanya sampai dijuluki Safrat Paneah, Yeshua dijuluki HaMashiach. Kenapa? Karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Sama dengan kalau Mose menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mitzrayim, Yeshua menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Makanya dengan darah anak domba Yeshua HaMashiach, kita sudah dibeli dengan tunai. Amin. Dengan cash. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Amin. Kita lanjutkan saudara. Yang keempat, mengajarkan kasih, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Sama dengan Yosef. Tapi Yosef pribadi dia lakukan. Artinya begitu keluarganya yang membenci dia tetap mengasihi. Artinya sekalipun dulu kamu memusuhi, tetapi kalau Yeshua, kasihilah musuhmu. Tuhan itu ajarkan kita luar biasa, saudara. Wa ahavta et Yahweh Elohika bekal lefafka ubekal nafseka ubekal meodeka. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan itu bukan setengah hati, tapi segenap hati. Dengan segenap nafseka, segenap jiwamu, bukan setengah jiwa. Dikatakan dengan segenap kekuatanmu mengasihi Yahweh. Artinya kalau mengasihi, kasihlah Yahweh dengan segenap hati, jangan ada Tuhan yang lain. Kalau mengasihi Yahweh, jangan ada sesembahan yang lain. Kalau mengasihi Yahweh, lakukan setiap perintahnya. Dan jauhi setiap larangannya yang memang tidak diperintahkan, ya jangan. Jangan pilih-pilih, wah ini gak apa-apa, aku ini boleh kok, ini boleh, gak ada. Kalau mengasihi Yahweh ya taat sama firman-Nya. Amin saudara. Dulu yang merayakan Sabat hanya beberapa orang. Sekarang hampir banyak orang tahu Sabat itu hari apa dan harus dikuduskan. Sakoret yom lakat Sabat lekat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya memang Sabat untuk dikuduskan. Kalau orang bilang, "Loh Pak, tapi ibadah hari Minggu apa salah?" Lo kok jangankan Minggu, Senin, Selasa, Rabu ibadah terus, bagus. Justru sangat bagus. Betul gak saudara? Saudara gak kerja pun asal dapat uang banyak terus ibadah, tiap hari ibadah, 1 jam istirahat sebentar ibadah. Bagus gak? Sangat bagus. Tetapi tetap yang namanya dikuduskan, ya yang diperintahkan. Tapi ibadahnya kapan saja boleh. Tetapi khusus Sabat kita harus menguduskannya. Paham saudara? Saya sering kasih ilustrasi begini. Jemaat Udula Yahweh, besok ke rumah saya ya, karena saya ada acara nih. Dalam rangka ulang tahun anak saya Imo misalnya. Tanggal berapa Pak Gembala? Nanti tanggal 2 November. Wah, jemaat. Terus, saya udah siapin pesta segala macam.
Saudara datang tanggal 3 boleh nggak? Boleh. 4 sebelumnya ya boleh, tapi momen pestanya nggak ada. Paham saudara? Tapi datang boleh. Saudara mau datang tiap detik pun kepada Bapak Yahweh sangat boleh. Makanya jangan pernah mencela orang yang tidak ibadah Sabat. Paham saudara? Kita tidak boleh mencela dan tidak boleh menghakimi. Tetapi secara khusus kita belajar taat. Amin. Orang mau ibadah minggu ya nggak apa-apa. Oh Senin nggak apa-apa. Wong kita anak MK juga hari apa? Selasa sama Kamis kita ya MK. Nggak apa-apa. Tapi Sabatnya tetap kita kuduskan. Amin. Dan saya tidak pernah mencela menghakimi orang yang ibadah di lain hari. Tetapi khusus saudara Yahweh, saya belajar menguduskan Sabat. Amin. Saudara ya saudara. Jadi mengajarkan kasih. Nah kalau kasih taat, makanya 10 daftar Elohim ini 1 sampai 4 hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan wahasni adam tala lere kakamoka. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Makanya hukumnya Tuhan itu kasihi sesama, kasihi Bapak Yahweh, kasihi sesama, dan juga kasihi musuh. Bayangkan loh, sesama itu ya musuhnya juga dikasihi. Amin. Seperti supaya kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Kalau kita nggak bisa mengasihi, paling tidak berdoa. Amin. Doakan mereka. Nah ini yang mengajarkan mengasihi musuh sekali. Siap datang kembali mengangkat umatnya. Artinya Tuhan datang untuk mengangkat kita. Ini janjinya dan apa yang makanya disebut Yeshua Hamashiach ben Elohim Kayim. Saat Yeshua ditanya oleh Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon atau Hevoti? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian ditanya lagi, Ken Adoni Ani dikatakan Ani Oheb Retsoni. Dikatakan Simon atau apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Terus sampai gembala kalah domba. Artinya menggembalakan itu mengasihi. Dan saat ditanya siapa menurut aku ini, aku siapa? Ada yang bilang Elia, tapi Kepam Ata Hamashiach ben Elohim kami. Engkau adalah Hamashiach, putra Elohim yang hidup. Amin. Dia ada pengakuan sampai Yesus katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan kehinaan-Mu. Amin. Supaya apa? Supaya imannya seperti yang disampaikan di atas batu karang. Lanjut saudara. Kehidupan Yeshua Hamashiach. Lanjut ya, kita lanjutkan. Yang pertama, kehadirannya sudah bergema di seluruh dunia, bahkan sampai orang Majus pun mencarinya. Jadi baru lahir aja udah geger. Banyak orang yang mencari sampai penasaran. Dan orang Majus itu kalau digambar 3 orang. Ya, naik onta 3 orang nyari bintang, padahal tidak 3 orang. Itu perjalanan yang jauh itu nggak mungkin orang cuma 3. Yang 3 apanya saudara? Persembahannya itu 3 emas, kemenyan, dan mur. Nah kita nggak bahas itu saudara. Kelahirannya sudah bergema di seluruh dunia, bahkan sampai orang Majus mencarinya. Orang Majus apakah orang Yahudi? Bukan. Dia punya agama sendiri, namanya Zoroaster. Itu tentang perbintangan, sama aja dia cari. Oh ini tahu bintangnya di sana, dia cari saudara. Dia hal orang yang pinter dunia perbintangan saudara. Dia cari sampai penasaran, baru lahirnya. Kemudian yang kedua, dari masa kecilnya sudah fasih daftar Elohim. Karena Yeshua adalah sang daftar itu sendiri. Makanya saat dia di bait Elohim, dia bisa bertanya jawab dengan ahli-ahli kitab. Sampai orang belajar dari mana dia? Kok bisa dia menjawab semua daftar Elohim? Nah karena dia sendiri daftarnya. Amin. Karena Yeshua sendiri, makanya dia tahu semua tentang daftar Elohim. Kemudian yang ketiga, ditolak bangsa Israel. Bahkan di Nazaret sendiri pun dari tempat asalnya dia ditolak. Bayangkan waktu Yeshua masuk Yerusalem, Yeshua nangis beberapa kali. Yaitu salah satunya saat lihat El-Azhar atau Lazarus mati, dia masuk nangis. Kemudian saat dia masuk Yerusalem, salah satunya, dia kenapa masuk Yerusalem? Karena Yeshua tahu nanti saya masuk Yerusalem, orang menghukum dia, menyalibkan dia. Tetapi saat Yeshua datang menyambutnya, bilang apa saudara? Hosiana ben David, Hosiana ben David. Artinya Hosiana itu selamatkan kami ya putra David. Selamatkan kami, dieluk-elukan, dikatakan Hosiana. Waduh, luar biasa. Tetapi dalam hitungan hari mulut mereka berkata salibkan dia. Saudara bayangin, tadinya dieluk-elukan, dia ditolak. Makanya keselamatan di bangsa diberikan kepada bangsa Goyim. Yang ketiga, yang keempat,
dalam alam maut menyelamatkan manusia. Lihat satu kepa. Bayangkan dalam alam maut pun dia dikuburkan, dia tetap menyelamatkan umat manusia. Kita lihat satu kepa pasal 3. Ya, satu kepa atau 1 Petrus pasal 3. Ayatnya ke-19. Saya bacakan buat saudara. Secara itu pula dia telah mengumumkan, memproklamirkan tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi waktu Yesua, kalau orang tanya, loh Yesua akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Berarti setelah Yesua dong yang diselamatkan. Lah sebelum Yesua, apakah diselamatkan juga? Perhatikan ayatnya. Secara itu pula dia mengumumkan atau memproklamirkan bahwa dia menang atas maut. Tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti zaman Noah, dengan dipersiapkan sebuah bahtera yang di dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa telah diselamatkan dari air. Jadi sejak orang dalam penjara zaman Noah, Yesua juga sanggup menyelamatkan. Amin. Jadi Yesua ada itu mau sebelum dan sesudahnya, Yesua sanggup menyelamatkan. Padahal dikatakan ini yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim. Bapak Yahweh kuwi saking sabari nunggu orang bertobat pada zaman Nuh saja berapa tahun? 120 tahun biar pada bertobat, tidak dilakukan. Nuh atau Noah itu khotbah terus tapi tidak pernah didengarkan. Henok semuanya saudara. Hanya orang-orang kudus yang percaya. Makanya si Metusalah mati duluan. Supaya apa? Tidak melihat malapetaka yang besar. Hanya keluarga Nuh dikatakan 8. Nah orang-orang yang terpenjara matinya karena dikasih kesabarannya Elohim sampai 120 tahun nggak mau bertobat, Yesua sanggup menyelamatkannya. Amin. Makanya kalau ditanya apakah Yesua menyelamatkannya orang segini, tidak. Jauh sebelumnya Yesua sanggup menyelamatkan, baik sebelum maupun sesudahnya. Makanya kalau kita nyanyi lagu kados dikatakan, saudara dikasih Aser Haya Wehove Beyahu, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Jadi berarti selamanya saudara. Amin. Di situ dikatakan. Terus yang terakhir, siap datang untuk menjemput dan membawa umatnya ke Samayim, supaya di mana Yesua berada kita juga berada. Nanti Yesus akan datang lagi. Kita lihat ayatnya, saya bacakan secara singkat. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, juga percaya kepadaku. Artinya percaya kepada Bapa Yahweh beserta Yesua Mashiach. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi jangan khawatir gak kebagian tempat. Oleh sebab itu harus taat sama yang punya tempat. Amin. Harus setia sama yang punya tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak aku telah katakan kepadamu, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesua kembali ke Samayim itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Injil Yohanes juga katakan tidak seorang pun pernah naik ke Samayim atau ke surga selain dia yang datang dari sana. Berarti Yesua berasal dari mana? Surga atau Samayim. Dan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Terus dikatakan, maka jangan takut kalau nggak kebagian tempat, selama kita taat dan setia sama yang punya tempat, yaitu Samayim. Kita ini kayak digawe kinggoni. Kalau nggone wis dadi mesti dijemput. Mulane nak dijemput ojo nolak. Paham sudah? Wong dijemput kembali Tuhan. Mau kapanpun orang mau dipanggil Tuhan itu tidak nunggu sakit, tidak nunggu tua. Kapanpun selalu siap. Artinya tempat kita di sana sudah selesai. Amin. Selama taat dan setia. Terus aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan jika aku pergi sana, serta menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu. Nah, datang lagi, nah, sudah menyediakan, aku datang lagi jemput kamu. Ya, kata supaya di tempat aku berada, kamu berada, supaya nanti di mana ada Yesua kita juga ada di sana. Amin. Kita ini tinggal sama pejabat wis senenge pol. Padahal sering mengecewakan. Tapi apalagi kalau tinggal bersama dengan Yesus Mashiach. Oleh sebab itu kalau kita mau selalu ada damai sejahtera, selalu tinggallah dalam diri Yesus Mashiach. Ambil hati kita untuk terbuka kepada Yesus Mashiach. Amin. Pasti shalom itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik di situ Dafar Elohim, bahwa kehidupan Yesus Mashiach seperti apa yang pernah dialami oleh Yosef.
Dan semuanya tergenapi dengan satu persatu. Ini baru tentang Yosef. Belum nanti Mose, belum Mika, belum Daud, belum yang lainnya, saudara. Saudara dikasihkan Yona, Zakaria. Ini lagi digenapi juga kitab Zakaria, saudara. Di situ dikatakan bahwa orang akan melihat meratapi seorang anak seperti meratapi anak yang pedih. Siapa dia? Orang Israel, yaitu Yeshua. Makanya kalau orang menyanyikan lagu Seha Elohim, orang nangis Hanose kata ulam. Dia itu penebus dosa umat, pembeli dosa anak umat manusia. Sampai dia meratapi ternyata kenapa aku menganiaya dia. Padahal Yeshua itu yang menyelamatkan kita. Yang terakhir, saudara, kita bangkit berdiri, ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Selalu dan tetap yakin bahwa apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach adalah juru selamat kita satu-satunya sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Yes. Saya undang pemain musik, singer worship leader bisa maju ke depan. Kita akan satu pujian, Beat Villa. Amin.